jurdil, ya kan? Jadi langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Yang kedua, antusiasme untuk bersama-sama memenangkan Mas Ganjar dan Prof Mahfud di Pilpres 2024. Nah, salah satu caranya adalah melalui penggalangan dana massal yang inklusif dan akuntabel, yang akan dilaporkan secara transparan kepada KPU dan diperiksa oleh KPU. Inisiatif ini kami beri nama Gotong Royong Rakyat. Seperti slogan Mas Ganjar, yaitu Tuanku ya rakyat, jabatan hanya mandat. Kami berkomitmen menjadikan kemenangan Ganjar Mahfud sebagai kemenangan rakyat. Untuk itu, penggalangan dana massal menjadi sarana bagi masyarakat untuk bergotong royong turut memenangkan Ganjar Mahfud, mulai dari misalnya Rp10.000 saja misalnya. Jadi supaya memang semua merasa adalah bagian, ikut bersama-sama bergotong royong. Nah, dengan prinsip dari rakyat untuk rakyat, donasi yang terhimpun akan digunakan untuk mendukung proses demokrasi yang bersih yang melibatkan masyarakat luas ataupun partisipasi inklusif. Nah, itulah mengapa kami menamainya Gotong Royong Rakyat. Nah, dana ini digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan kampanye, survei, dan kebutuhan lainnya. Saat ini kami juga tengah berinovasi dengan kampanye-kampanye kreatif dengan mengusung politik yang bermartabat. Nah, memposisikan seluruh pemilih sebagai pemilih yang bijak, pemilih yang berakal sehat, dan pemilih yang berhati nurani. Nah, inisiatif penggalangan dana massal kami bagi menjadi 2 tahapan. Tahap pertama adalah platform donasi gotongroyongrakyat.id sendiri yang kami luncurkan sore hari ini. Nah, platform donasi massal yang bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat dengan minimum donasi Rp10.000 dan maksimum 2,5 miliar untuk perorangan dan 25 miliar maksimal untuk perusahaan. Nah, saat ini platform baru mengakomodasi donatur perorangan saja. Sekarang masih baru perorangan, belum bisa untuk yang perusahaan. Nah, insya Allah di minggu ini akan kami rilis fitur bagi perusahaan. Jadi sekarang ini, pada hari ini kita akan rilis untuk perorangan, tapi insya Allah minggu depan itu sudah bisa untuk korporasi ataupun perusahaan. Nah, dalam platform ini donatur wajib mematuhi seluruh ketentuan KPU dan tentunya kerahasiaan data publik juga kami pastikan aman dan terjaga. Donasi akan langsung masuk ke rekening dan rekening khusus dana kampanye ataupun disebut RKDK Paslon nomor 3 Mas Ganjar dan Prof Mahfud. Nah, tahap kedua adalah penjualan merchandise. Penjualan merchandise resmi Paslon Ganjar Mahfud melalui toko online. 100% laba yang terkumpulkan langsung masuk ke rekening khusus dana kampanye yang saya sudah sebutkan tadi sebagai RKDK. Nah, sedangkan website gotongroyongrakyat.id.
Ya, ini dilengkapi oleh beberapa features lainnya. Pertama adalah permohonan data sesuai dengan peraturan KPU nomor 18 tahun 2023 tentang dana kampanye pemilu. Desain yang simple dapat diakses melalui desktop, melalui HP Android dan juga iPhone. Itu juga dilengkapi dengan berbagai macam metode pembayaran, misalnya virtual account dari berbagai bank, kris juga bisa, e-wallet bisa. Jadi kami juga sedang melengkapi dengan metode pembayaran kartu kredit juga. Nah ini belum, tapi sebentar lagi juga bisa menggunakan kartu kredit. Di website ini, donatur juga dapat melihat profil, rekam jejak, dan visi misi daripada paslon Ganjar Mahfud. Dan jika ada pertanyaan atau mendapatkan kendala, donatur juga dapat mengunjungi yang namanya fact page-nya yang dapat berisikan informasi yang dapat membantu donatur mengatasi keluhannya. Selanjutnya, izinkan saya untuk menunjukkan platform ini ke teman-teman sekalian, yaitu yang supaya teman-teman semua bisa mencoba mengakses website gotongroyongrakyat.id. Mana dia? Itu wifi-nya. Mana wifi-nya? Wifi-nya udah belum? Oke, next dulu ya. Nanti ini wifi-nya di itu dulu. Nantinya di tahap kedua kami juga akan mengintegrasikan website ini ke marketplace penjualan merchandise resmi di Tokopedia dan juga Shopee. Nah, merchandise yang ada yang akan kami fokuskan pada aparel, misalnya kemeja, kaos, hijab, vest, tas belanja, dan lain-lain. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Saya mengundang segenap rakyat Indonesia, pendukung Mas Ganjar dan Prof. Mahfud untuk gotong royong bareng-bareng. Nggak harus besar di sini, teman-teman semuanya, Bapak, Ibu, dan juga adik-adik semuanya. Semuanya bisa berdonasi sesuai dengan kemampuan. Yang terpenting, mari kita satukan satu tekad, yaitu tekad bergotong royong untuk gerak cepat Indonesia Raya, Indonesia unggul untuk menjadi Indonesia lebih baik. Itulah intinya. Dengan demikian, itu ingin saya katakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah ya. Sekarang ini dia. Ini websitenya yang bisa dilihat di sini. Nanti bisa langsung diakses dan dicoba. Bagaimana untuk bisa melakukan ini. Dan ini intinya adalah bagaimana kita ingin menggerakkan namanya gotong royong bersama, supaya semua bisa ikut dalam proses demokrasi yang ada, dalam pesta demokrasi yang akan kita laksanakan pada Februari 14 tahun 2024 nanti, yang dimana inilah bagian daripada itu. Nah, untuk itu demikian sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arsyad. Pak Oryas mau menambahkan? Terima kasih. Teman-teman wartawan, selamat sore. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Arsyad terkait dengan penggalangan dana ini. Saya ingin sampaikan bahwa sesuai dengan aturan KPU, jadi untuk dana awal kampanye ya, di dalam RKDK itu laporan awalnya sesuai dengan aturan kami sudah masukkan ke KPU. Jadi batas waktu 27 November kemarin kita sudah penuhi, jadi dana awalnya sudah ada. Nah ini dalam rangka untuk dana kampanye itu sendiri kita membuka kesempatan, karena ini kan pesta demokrasi dan semua boleh ikut. Jadi bukan hanya ini pengusaha-pengusaha besar saja, ini setiap orang boleh. Ya, setiap orang boleh, dan itu sesuai dengan ketentuan KPU. Ini akan ditutup kurang lebih 4-5 hari sebelum pemilihan. Jadi kita akan tutup sesuai dengan ketentuan KPU. Semua akan berjalan sesuai dengan ketentuan KPU.
Dan penggalangan dana ini kami percaya akan menambah lagi motivasi bagi seluruh rakyat Indonesia untuk ikut serta di dalam pemilihan umum. Saya kira itu dari saya tambahan. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman wartawan, silakan, atau boleh coba ya, dan boleh mulai menyumbang. Kenapa bukan yang pertama dari wartawan kan? Silakan ya. Terima kasih. Mungkin kita mulai 3 pertanyaan dulu. Silahkan. Kalau ada pertanyaan. Nggak ada. Itu tuh ada sebelah sana. Silakan. Ada. Itu tuh sebelah pinggir. Silakan. Dikenalkan dulu ya. Selamat sore Pak Arsyad dan Pak Auria. Saya Sela dari Gatra mau nanya Pak terkait dengan isu hari ini. Sebenarnya kan kalau boleh kita bilang penggalangan dana menggunakan dana relawan atau simpatisan sebenarnya jujur pernah kita dengarkan dari Partai Umat sebenarnya. Pertanyaan saya, apakah ketika kita belajar dari Partai Umat waktu itu Amin Rais minta sumbangan ke relawannya, itu kan waktu itu ada pandangan negatif lah dari masyarakat. Maksud saya, pertanyaan saya, apakah dari PDIP atau lebih tepatnya koalisi pendukung Ganjar Mahfud, apakah tidak ada kekhawatiran untuk adanya dengan penggalangan dana relawan ini akan ada konteks negatif? Satu itu dulu Pak. Kedua, sebenarnya pertanyaan saya, ini kan ada dari partai kan membuka kesempatan bagi relawan untuk ikut menyumbang. Apakah sebenarnya cara ini salah satu untuk dari koalisi untuk menyangkal atau menghentikan adanya mungkin dugaan-dugaan adanya politik uang yang akan digunakan oleh para koalisi? Itu aja. Terima kasih. Mbak, pertama Mbak ya, saya nggak bisa mewakili partai. Jadi biar pertanyaan ini jelas dulu bahwa ini bukan partai. Yang ini adalah TPN, Tim Pemenangan Nasionalnya Ganjar Mahfud. Jadi kami bukan PDIP ataupun P3 ataupun parpol lain gitu di dalam konteks pendukung ini. Jadi ini bicara TPN ya, karena kan ada suatu kerjasama gitu ya. Jadi supaya ya clear dulu. Dan fokus kami hanyalah untuk pemenangan daripada Mas Ganjar dan Prof Mahfud ya Mbak ya. Nah jadi dalam konteks ini adalah bicara mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden, bukan dari konteks partainya Mbak sendiri gitu ya, just to be clear. Nah jadi dengan demikian buat kami punya suatu nawaitu, niatan yang baik, bukan mau gimana pun. Ini adalah niatan untuk bagaimana bisa bergotong royong bersama-sama. Jadi baliknya di situ ya, kalau mau ada yang partisipasi silakan. Kalau ini kan semua bukan dari paksa dan apapun, ini adalah bagian daripada bila mana ingin ikut serta dan lain-lain, ingin berkontribusi gitu ya, yang dimana sebetulnya itulah bagian dari proses demokrasi yang ada, yang dimana kami percaya bahwa ini adalah bagian daripada ikut sertanya, bukan bicara untuk pada relawan Mbak di sini ya kan. Walaupun bagaimanapun ini bicara ada semua masyarakat luas, siapapun intinya yang ingin gitu ya, dan tidak ada pemaksaan sama sekali dan tidak mengatakan relawan harus memasukkan, nggak ada di sini. Ini adalah suatu niatan untuk bisa bersama-sama, suatu proses gotong royong di antara kita untuk melakukan pesta demokrasi. Masih ya Mbak ya? Masih ada. Mungkin itu dulu. Dari mana Mbak? Selamat malam Pak Arsyad, saya Gi dari era.id. Pak, saya ada 2 pertanyaan ya Pak ya. Yang pertama ini kan tadi disebutkan kalau penggalangan dana itu tidak melanggar aturan dari KPU. Nah, bagaimana dari TPN sendiri men-screening para donatur ini tidak melanggar aturan KPU? Lalu gimana juga para TPN itu men-screening kalau para donatur ini, apalagi yang perusahaan itu ya, menyumbangkan uangnya itu bukan dari dana cuci uang gitu. Itu yang pertama ya Pak. Yang kedua mungkin agak melenceng dari acara nih Pak. Lagi ramai diperbincangkan nama Pak Hendro Priyono masuk dalam struktur TPN sebagai Dewan Penasehat. Nah ini apakah betul Pak konfirmasinya? Karena kan sampai sekarang kita belum dikasih struktur lengkapnya ya dari TPN. Itu aja sih Pak, terima kasih. Saya menjawab yang pertama ya Mbak ya. Jadi terkait screening, ini sesuai dengan aturan KPU. Jadi semua penyumbang itu harus membuat pernyataan di situ bahwa mereka tidak ada permasalahan pajak, kemudian tidak di dalam kondisi pilot atau dalam proses kepailitan, kemudian sumbangan ini tidak mengikat. Jadi tidak diikatan, mentang-mentang nyumbang terus nanti dia mau atur-atur ya, nggak ada. Jadi itu adalah syarat-syarat dari KPU. Nah itu screeningnya itu, dan mereka harus mengisi
nomor induk kependudukan dan juga NPWP di sana, tanda tangan. Terus dari kami untuk melihat supaya NIK-nya sama, kita juga membuka untuk upload KTP-nya di sana. Jadi ini sumbangannya, screeningnya hanya sampai di level itu, dan itu merefer ke ketentuan KPU. Demikian, Pak. Yang kedua dari pertanyaan itu mengenai hal itu, nanti kami akan menjelaskan mengenai hal tersebut. Dan tadi daftarnya saya pikir sudah diinikan, nanti saya sekalian juga untuk diberikan daftarnya itu, jadi jangan sampai salah nantinya kan. Nah, jadi nanti lebih baik aku jabarkan. Jadi demikian, kadang-kadang informasi yang ada dan ini kan nggak jelas kalau belum kita keluarkan secara konteks itu. Jadi nanti kami keluarkan itunya. Mbak ya, makasih banyak. Nanti ada diskusi khusus ya Pak Arsyad untuk dijelaskan secara menyeluruh gitu, lengkap gitu ya Mbak ya. Silakan Mas. Izin Pak Arsyad, saya Surya dari Bisnis Indonesia, mau nanya, ini kan penggalangan dana, bentuk pertanggungjawabannya kepada masyarakat itu gimana? Apakah nanti akan ada dibuka data-datanya gitu, dan apakah hanya dikasih data-datanya itu ke KPU, tapi bukan ke masyarakat? Karena ini kan juga sumbangan masyarakat gitu, bentuk pertanggungjawabannya. Dan ini targetnya berapa sih Pak? Kalau boleh tanya ya. Kalau persyaratan mungkin bisa Pak Oryas ini kan. Kalau target, kita nggak punya target. Di sini bukan mau target mau apa, tapi ini hanya makan bagaimana menggairahkan untuk mengatakan bahwa bila mana ada yang ingin bergotong royong, karena kan semestinya dimiliki oleh semua gitu ya. Dan ini suatu pesta demokrasi bersama gitu ya. Di sini ingin juga dalam konteks pendidikan bersama kita, bahwa yang bisa dilakukan adalah bila mau melakukan, kita bisa bergotong royong bersama-sama untuk melakukan sesuatu objektif. Nah, ini adalah untuk tadi pesta demokrasi itu sih Mas. Masih I hope that. And second, ini mungkin bisa jawab tadi. Ya. Terkait dengan informasi yang dibuka ke publik, sebenarnya yang dibuka itu adalah sesuai ketentuan KPU saja, yaitu pada akhir saat rekening sudah ditutup, kita harus melaporkan ke KPU detail penyumbang, karena laporan penyumbang ya, dan juga laporan pemakaian masuk keluar dana itu kita harus laporkan juga. Dan ini akan kami sampaikan, dan sesuai ketentuan kalau ini cuma satu putaran itu kita harus laporkan itu di akhir Februari. Di akhir Februari kita akan laporkan. Jadi keterbukaan itu hanya ke KPU, dan itu adalah di KPU mereka yang punya pilihan apakah akan dibuka ke publik atau tidak. Tapi yang pasti kami hanya terbuka ke KPU. Oh ya, tadi saya mau tambahkan sedikit dari pertanyaan mengenai kok baru, apakah pertanyaan baru ini gitu kan. Dan juga relawan-relawan. Sebetulnya kan relawan-relawan yang ada itu pun bergerak atas kerelaannya. Dan sebetulnya sumbangan yang dilakukan oleh relawan semuanya itu kan juga bagian daripada sebagai proses gotong royong juga gitu kan. Nah, ini kan ada yang tidak bergabung dengan relawan, ada yang ini yang ingin berpartisipasi, ingin ini. Jadi kita itu, jadi sebetulnya spiritnya adalah spirit yang sudah ada di relawan-relawan Anda gitu. Ya, sebagai itu. Terima kasih. Masih ada? Mungkin satu lagi terakhir. Cukup ya? Oke. Makasih ya. Terima kasih semuanya teman-teman. Terima kasih.